Ada satu makhluk yang bersumpah akan menyesatkan seluruh manusia. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Sumpah itu diucapkan ribuan tahun lalu dan masih berlaku sampai detik ini, termasuk kepadamu. Sebelum ada matahari, sebelum ada bintang, sebelum ada waktu itu sendiri, hanya ada Dia sendiri, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa satu makhluk pun yang menyaksikan. Lalu dari kekosongan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang akan melahirkan segalanya, alam semesta, kehidupan, dan pada akhirnya, kamu. Ini adalah kisah tentang bagaimana semuanya dimulai. Kisah tentang penciptaan pertama, makhluk pertama yang membangkang, dan manusia pertama yang menginjakan kaki di bumi. Duduk yang nyaman karena ini akan menjadi cerita yang sangat panjang. Bagian 1. Sebelum ada apa-apa. Bayangkan tidak ada apa-apa. Bukan ruang hampa yang gelap, karena bahkan ruang hampa pun belum ada. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun, tidak butuh ruang untuk berada, tidak butuh waktu untuk eksis. Kemudian, dengan kehendaknya semata, Allah mulai menciptakan, bukan karena butuh sesuatu, bukan karena kesepian, tapi karena begitulah sifatnya sebagai Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Yang pertama kali diciptakan adalah Arsy singgasana Allah yang menaungi seluruh alam semesta. Lalu diciptakan pena, al-qalam, dan diperintahkan untuk menulis. Menulis apa? Menulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Setiap detail, setiap manusia yang akan lahir, setiap daun yang akan jatuh, setiap napas yang akan dihela, semuanya sudah tertulis jauh sebelum semuanya terjadi. Setelah itu, barulah langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Bukan 6 hari seperti yang kita kenal sekarang, karena waktu seperti itu belum ada. Ini adalah 6 fase penciptaan yang hanya Allah yang tahu persis bentuknya. Lahirlah galaksi-galaksi, lahirlah bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung. Dan di antara miliaran bintang itu, ada satu planet kecil biru yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari ukurannya. Bumi. Bagian 2. Para penghuni pertama. Sebelum manusia ada, langit dan bumi tidak kosong. Allah menciptakan makhluk-makhluk lain terlebih dahulu. Yang pertama adalah malaikat diciptakan dari cahaya. Mereka tidak punya nafsu, tidak punya keinginan untuk membangkang. Tugas mereka hanya satu, taat sepenuhnya kepada Allah, tanpa pernah bertanya, tanpa pernah menolak. Ada malaikat yang bertasbih siang malam tanpa henti. Ada yang bertugas mencatat amal. Ada yang mengatur hujan, mengatur angin, mencabut nyawa. Semuanya bekerja dalam harmoni sempurna, seperti mesin raksasa yang tidak pernah rusak, tidak pernah lelah. Kemudian ada jin diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Berbeda dengan malaikat, jin punya akal dan nafsu, mirip manusia. Mereka bisa memilih untuk taat atau membangkang. Mereka hidup di bumi jauh sebelum manusia datang, dengan peradaban mereka sendiri. Tapi di antara jin, ada satu yang levelnya berbeda. Namanya iblis. Ibadahnya begitu luar biasa sampai ia diangkat hidup dan beribadah bersama para malaikat. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang paling taat di antara mereka. Siapa sangka, makhluk yang paling taat inilah yang nantinya akan menjadi musuh abadi manusia. Bagian 3. Rencana besar Allah. Suatu waktu, Allah menyampaikan sesuatu kepada para malaikat, sesuatu yang mengejutkan mereka. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah, pemimpin, wakil yang akan mengelola bumi. Para malaikat dengan segala ketaatan mereka bertanya, bukan untuk menentang, tapi untuk memahami. Apakah engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu? Pertanyaan yang wajar, sebab para malaikat tahu makhluk yang punya nafsu dan kehendak bebas berpotensi untuk berbuat kerusakan.
Berbeda dengan mereka yang hanya taat tanpa pilihan. Allah menjawab dengan satu kalimat yang menutup semua diskusi. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada rencana yang jauh lebih besar dari yang bisa dipahami siapapun saat itu, dan rencana itu akan segera terwujud dalam bentuk makhluk yang belum pernah ada sebelumnya. Bagian 4. Penciptaan Adam. Allah memerintahkan agar diambil segenggam tanah dari seluruh penjuru bumi. Tanah yang berwarna-warni, ada yang hitam, putih, merah, dan kuning. Ada yang keras, ada yang lembut. Inilah alasan mengapa nantinya keturunan Adam akan begitu beragam. Berbagai warna kulit, berbagai karakter, berbagai bentuk wajah, semuanya sudah tergambar dari bahan asal penciptaan mereka. Tanah itu dibentuk, dibiarkan mengering hingga berbunyi seperti tembikar jika diketuk. Bentuknya sudah sempurna sosok manusia pertama, tapi masih berupa jasad tanpa nyawa, tergeletak di antara surga dan bumi. Iblis yang saat itu masih beribadah bersama malaikat melihat jasad ini dengan rasa penasaran sekaligus sesuatu yang lain. Ia mengelilinginya, memasuki mulutnya, keluar dari bagian belakangnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kalau makhluk ini diberi keunggulan atasku, aku pasti akan menghancurkannya. Tapi kalau aku diberi kekuasaan atasnya, aku pasti akan membinasakannya." Benih kesombongan itu sudah mulai tumbuh jauh sebelum perintah sujud diturunkan. Kemudian momen itu tiba. Allah meniupkan ruh ciptaannya ke dalam jasad tersebut. Dan begitu ruh itu masuk, mulai dari kepala, turun ke dada, ke perut, hingga ke seluruh tubuh, jasad tanah itu perlahan hidup. Adam bersin, dan atas ilham dari Allah ia mengucapkan Alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Manusia pertama telah lahir. Bagian 5. Sujud yang menentukan segalanya. Allah kemudian memerintahkan seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud ibadah, karena ibadah hanya untuk Allah, melainkan sujud penghormatan, sebagai bentuk pengakuan atas kedudukan Adam yang istimewa. Satu persatu para malaikat bersujud, tanpa ragu, tanpa bertanya lagi. Mereka sudah diberi jawaban sebelumnya dan itu cukup bagi mereka. Tapi ada satu yang tidak bersujud. Iblis, ia berdiri tegak di antara ribuan malaikat yang bersujud, menolak dengan angkuh. Allah bertanya langsung kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk bersujud? Padahal aku telah menyuruhmu." Dan disinilah alasan sesungguhnya terungkap. Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Kesombongan, itulah akar dari semuanya. Iblis merasa unsur penciptaannya api lebih mulia dari tanah. Ia tidak mau tunduk kepada makhluk yang menurutnya lebih rendah. Padahal kesombongan itu sendiri yang justru menjatuhkannya. Allah mengusirnya dari surga, mencabut segala kedudukan mulia yang pernah dimilikinya. Dari makhluk paling taat, ia berubah menjadi makhluk pertama yang membangkang secara terang-terangan kepada Allah. Tapi iblis tidak menyerah begitu saja. Ia memohon satu permintaan terakhir. "Berilah aku tangguh sampai hari mereka dibangkitkan." Allah mengabulkan permintaan itu. Dan dengan penundaan itu, iblis mengucapkan sumpah yang akan mengubah nasib seluruh umat manusia. "Karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Sejak saat itu, permusuhan abadi antara iblis dan keturunan Adam dimulai. Permusuhan yang akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Bagian 6. Kehidupan di surga. Setelah peristiwa itu, Allah menciptakan pasangan untuk Adam Hawa. Diciptakan dari unsur yang sama dengan Adam, agar keduanya bisa saling melengkapi. Adam dan Hawa ditempatkan di surga, hidup dalam kenikmatan yang tak terbayangkan. Segala kebutuhan mereka tercukupi. Mereka bebas menikmati apa saja yang ada di sana, kecuali satu hal. Allah memperingatkan mereka, "Janganlah kamu berdua mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Satu larangan sederhana di tengah lautan kenikmatan yang boleh dinikmati.
Tapi bagi iblis, satu larangan ini adalah celah sempurna untuk melancarkan rencananya. Bagian 7. Godaan di surga. Iblis mendekati Adam dan Hawa dengan cara yang halus. Ia berbisik meyakinkan mereka bahwa pohon itu sebenarnya adalah pohon keabadian. Pohon yang jika dimakan buahnya akan membuat mereka hidup selamanya, menjadi seperti malaikat atau bahkan lebih. Ia bahkan bersumpah atas nama Allah, meyakinkan bahwa ia benar-benar memberi nasihat baik untuk mereka. Siapa yang menyangka makhluk yang baru saja diusir karena membangkang, kini berani bersumpah menggunakan nama Allah untuk menipu Adam dan Hawa yang belum pernah mengenal kebohongan sebelumnya, mempercayainya. Mereka mendekati pohon itu, memakan buahnya, dan seketika itu juga sesuatu berubah. Bagian 8. Turun ke bumi. Begitu mereka memakan buah terlarang itu, aurat mereka yang sebelumnya tertutup secara ajaib kini tersingkap. Mereka merasakan malu untuk pertama kalinya, segera menutupi diri dengan daun-daun surga. Allah memanggil mereka, menegur kelalaian yang telah terjadi. Adam dan Hawa berbeda dengan iblis, langsung menyadari kesalahan mereka. Tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan. Mereka berdua berucap dengan penuh penyesalan. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Inilah perbedaan mendasar antara iblis dan Adam. Iblis membangkang lalu membela diri dengan kesombongan. Adam salah lalu segera bertaubat dengan kerendahan hati. Allah menerima taubat mereka, tapi konsekuensi tetap harus dijalani. Adam, Hawa, dan iblis diperintahkan untuk turun ke bumi, tempat yang memang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi panggung kehidupan manusia. Bumi bukanlah hukuman. Bumi adalah ladang ujian, tempat di mana manusia akan diuji, akan berjuang, akan bertaubat, dan akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Bagian 9. Awal dari perjalanan panjang. Menurut riwayat, Adam turun di suatu tempat, sementara Hawa di tempat lain, terpisah jarak yang jauh. Bertahun-tahun mereka mencari satu sama lain, hingga akhirnya dipertemukan kembali. Di bumi inilah kehidupan manusia yang sesungguhnya dimulai. Adam, sebagai manusia pertama sekaligus nabi pertama, mulai membangun kehidupan, mengajarkan cara bercocok tanam, cara bertahan hidup, dan yang terpenting, cara menyembah Allah dengan benar. Ia mewariskan satu pesan penting kepada anak-anak dan keturunannya kelak, bahwa iblis adalah musuh nyata yang tidak akan pernah berhenti mengganggu manusia sampai hari kiamat. Peperangan antara kebaikan dan godaan, antara ketaatan dan kesombongan telah dimulai. Dan peperangan ini akan diwariskan turun-temurun kepada setiap generasi manusia yang akan lahir setelahnya, termasuk kita yang hidup di zaman ini. Adam dan Hawa kini hidup di bumi, memulai babak baru dalam sejarah penciptaan. Tapi kisah ini baru permulaan. Di antara anak-anak mereka kelak akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Pembunuhan pertama dalam sejarah manusia dilakukan oleh saudara kepada saudaranya sendiri. Bagian 10. Keluarga pertama di bumi. Setelah turun ke bumi, Adam dan Hawa mulai memiliki keturunan. Setiap kali Hawa melahirkan, biasanya lahir sepasang anak kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Dari sinilah generasi manusia mulai berkembang. Tapi ada satu aturan yang mereka jalankan pada masa itu, sesuai dengan syariat yang berlaku saat itu. Seorang anak laki-laki tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya sendiri, melainkan harus dinikahkan dengan saudari kembar dari kelahiran yang berbeda. Dua dari anak Adam yang paling dikenal dalam sejarah adalah Qabil dan Habil. Qabil lahir bersama saudari kembar yang menurut riwayat memiliki paras yang sangat cantik. Sementara Habil lahir bersama saudari kembar yang parasnya biasa saja. Sesuai aturan yang berlaku, Adam memerintahkan agar Qabil menikah dengan saudari kembar Habil dan Habil menikah dengan saudari kembar Qabil. Disinilah benih masalah mulai tumbuh. Bagian 11. Benih kecemburuan. Qabil tidak terima dengan aturan itu. Ia ingin menikahi saudari kembarnya sendiri yang menurutnya lebih cantik, bukan saudari kembar Habil. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Adam mengusulkan sebuah cara.
Masing-masing dari mereka diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Siapa yang kurbannya diterima, dialah yang berhak atas keputusan itu. Habil yang bekerja sebagai penggembala mempersembahkan seekor domba terbaik yang ia miliki gemuk, sehat, kurban terbaik dari ternaknya. Qabil yang bekerja sebagai petani mempersembahkan hasil pertanian miliknya, tapi bukan yang terbaik. Ia memilih hasil panen yang kualitasnya biasa saja, sisa-sisa yang menurutnya tidak terlalu penting. Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Tanda diterimanya kurban itu, menurut riwayat, ditandai dengan datangnya api dari langit yang membakar habis kurban Habil, sementara kurban Qabil dibiarkan begitu saja tanpa disentuh, dan dari sinilah rasa iri Qabil berubah menjadi kebencian yang membara. Bagian 12. Ancaman yang dijawab dengan ketenangan. Qabil mendatangi Habil dengan penuh amarah. "Aku pasti akan membunuhmu," ucapnya. Bayangkan posisi Habil saat itu, diancam oleh saudaranya sendiri dengan ancaman pembunuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia, karena memang belum ada yang pernah membunuh sebelumnya. Tapi Habil tidak membalas dengan amarah yang sama. Ia menjawab dengan kalimat yang begitu tenang, begitu bijaksana, sampai-sampai diabadikan dalam Al-Quran. "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam." Habil tahu bahwa penyebab kurbannya diterima bukan karena keberuntungan, melainkan karena ketakwaan. Dan ia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, meskipun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Bagian 13. Pembunuhan pertama. Qabil tidak peduli dengan kata-kata bijak saudaranya. Nafsu dan dendam telah menguasai dirinya sepenuhnya. Suatu hari di saat Habil lengah, Qabil menyerangnya, membunuh saudaranya sendiri dengan tangannya sendiri. Inilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Dan yang membuatnya begitu tragis, pelakunya adalah saudara kandung, korbannya adalah saudara kandung pula. Setelah melakukan itu, Qabil justru kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad saudaranya. Ini adalah kematian pertama yang pernah terjadi di muka bumi. Belum ada yang tahu bagaimana cara menguburkan jenazah. Allah kemudian mengirimkan seekor burung gagak yang menggali tanah untuk mengubur gagak lain yang telah mati sebagai petunjuk bagi Qabil. Al-Quran menggambarkan momen itu dengan begitu menyentuh. Qabil berkata, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Perbuatan sudah dilakukan, dan konsekuensinya akan ditanggung selamanya. Bagian 14. Duka Adam dan awal sebuah pola. Bisa dibayangkan kesedihan Adam sebagai ayah, kehilangan satu anak karena dibunuh dan anak yang lain menjadi pembunuh. Dua-duanya adalah lukanya sendiri. Peristiwa ini menjadi peringatan besar bagi seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah bahkan menegaskan betapa beratnya dosa pembunuhan melalui kisah ini, bahwa barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Dari sinilah kejahatan mulai mengakar dalam sejarah manusia. Iri hati, kesombongan, keserakahan, sifat-sifat yang sama yang membuat iblis diusir dari surga, kini mulai menjangkiti keturunan Adam. Tapi di tengah kegelapan ini, Allah tidak membiarkan manusia berjalan tanpa petunjuk. Generasi demi generasi, Dia akan mengutus orang-orang pilihan untuk mengingatkan manusia kembali ke jalan yang benar. Bagian 15. Nabi Idris, manusia yang diangkat derajatnya. Beberapa generasi setelah Adam, lahirlah seorang manusia istimewa bernama Idris. Ia dikenal sebagai nabi kedua setelah Adam, dan salah satu sosok paling menarik dalam sejarah kenabian. Idris dikenal sebagai orang yang sangat cerdas,
Menurut banyak riwayat, ia adalah manusia pertama yang menulis dengan pena, orang yang mempelajari ilmu perbintangan, dan orang yang pertama kali menjahit pakaiannya. Sebelum itu, manusia hanya menggunakan kulit binatang sebagai penutup tubuh. Ia hidup di masa ketika manusia mulai menyimpang dari ajaran tauhid yang diwariskan Adam. Idris diutus untuk mengembalikan manusia kepada penyembahan Allah semata, mengajak mereka meninggalkan kebiasaan buruk yang mulai muncul di tengah masyarakat. Yang membuat Idris begitu istimewa adalah ketakwaannya yang luar biasa. Al-Quran menyebutnya sebagai orang yang sangat sabar dan diangkat ke tempat yang tinggi. Menurut sebagian riwayat, Idris tidak wafat seperti manusia pada umumnya. Ia diangkat langsung oleh Allah ke suatu tempat yang tinggi, mirip dengan apa yang nantinya akan terjadi pada Nabi Isa. Sebuah kehormatan luar biasa yang jarang diberikan kepada manusia. Tapi setelah masa Idris berlalu, manusia kembali menyimpang. Dan penyimpangan kali ini akan menjadi begitu parah sampai-sampai memicu salah satu bencana terbesar dalam sejarah bumi. Bagian 16. Dunia yang mulai rusak. Berabad-abad kemudian, penyembahan berhala mulai muncul di tengah manusia. Ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang licik. Menurut riwayat, ada 5 orang saleh yang hidup di masa itu: Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nasr. Ketika mereka wafat, para pengikut mereka begitu sedih sampai-sampai membuat patung untuk mengenang jasa mereka dengan niat awal hanya sebagai pengingat, bukan untuk disembah. Tapi generasi berikutnya, yang tidak lagi mengenal maksud asli dari patung-patung itu, mulai menyembahnya sebagai Tuhan. Bisikan iblis kembali bekerja, mengubah niat baik menjadi kesyirikan besar. Dari sinilah penyembahan berhala pertama kali muncul di muka bumi dan akan terus menjadi masalah utama yang dihadapi para nabi selama ribuan tahun ke depan. Kerusakan moral pun ikut merajalela. Manusia mulai jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Adam dan Idris. Kejahatan, kesombongan, dan penyembahan berhala menyebar begitu luas. Sampai akhirnya Allah mengutus seorang nabi untuk memperingatkan mereka sebelum semuanya menjadi terlambat. Bagian 17. Nabi Nuh dan dakwah yang begitu panjang. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah semata, meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Yang membuat kisah Nabi Nuh begitu luar biasa adalah durasi dakwahnya. Al-Quran menyebutkan bahwa ia berdakwah selama 950 tahun, hampir 1000 tahun mengajak kaumnya kepada kebenaran, siang dan malam, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Coba bayangkan kesabaran itu. Hampir 1000 tahun dengan berbagai cara, dengan penuh kelembutan sekaligus ketegasan, Nabi Nuh terus mengajak kaumnya. Tapi hasilnya begitu menyedihkan, hanya segelintir orang yang mau beriman. Kaumnya justru semakin membangkang. Mereka mengejek Nabi Nuh, menutup telinga mereka, bahkan menutupi wajah dengan pakaian mereka agar tidak perlu mendengar dakwahnya. Mereka mengancam akan merajamnya jika ia tidak berhenti. Para pemimpin kaum itu bahkan menghasut para pengikutnya agar jangan sekali-kali meninggalkan sembahan berhala mereka. Setelah ratusan tahun berdakwah tanpa hasil yang berarti, Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah, memohon agar tidak dibiarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Doa itu dikabulkan, dan apa yang terjadi setelahnya akan menjadi salah satu peristiwa paling dahsyat dalam sejarah bumi. Bagian 18. Perintah membangun bahtera. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera raksasa di tengah daratan, jauh dari lautan. Bisa dibayangkan bagaimana reaksi kaumnya. Mereka menertawakannya habis-habisan. Untuk apa membangun kapal besar di tengah gurun yang jauh dari air? Ini terlihat seperti kegilaan di mata mereka. Tapi Nabi Nuh tidak peduli dengan ejekan itu. Ia tahu ini adalah perintah Allah dan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sedikit demi sedikit, dengan bantuan para pengikutnya yang setia, bahtera itu mulai terbentuk. Kayu demi kayu disusun menjadi kapal terbesar yang pernah dibuat manusia pada masanya. Setiap kali para pemuka kaumnya lewat dan melihat pembangunan itu, mereka semakin mengejek.
Tapi ejekan itu dibalas Nabi Nuh dengan kalimat yang tenang. "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya." Bagian 19, tanda-tanda mulai muncul. Ketika bahtera itu selesai dibangun, Allah memberikan tanda kepada Nabi Nuh. Air akan mulai memancar dari tanur atau tungku pembakaran, sebuah tanda yang begitu tidak terduga. Dan benar saja, air mulai memancar keluar bukan hanya dari langit, tapi juga dari dalam bumi. Hujan turun begitu deras, tiada henti. Sumber-sumber air di dalam tanah pun ikut meluap, seolah seluruh bumi sedang mengeluarkan isi perutnya. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan ke dalam bahtera itu sepasang dari setiap jenis makhluk hidup jantan dan betina agar spesies mereka tidak punah. Juga keluarganya dan orang-orang yang beriman kepadanya, meskipun jumlah mereka sangat sedikit. Air terus naik. Daratan yang tadinya kering kini mulai tenggelam. Orang-orang yang dulu mengejek pembangunan bahtera itu kini panik, berlarian mencari tempat tinggi untuk menyelamatkan diri. Bagian 20, tragedi seorang anak. Di tengah kekacauan itu, ada satu momen yang begitu menyayat hati. Nabi Nuh melihat salah satu anaknya sendiri yang tidak ikut naik ke bahtera karena tidak beriman kepada ajarannya. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh berteriak memanggil anaknya, memohon agar ia naik ke bahtera bersama orang-orang yang beriman, agar tidak termasuk golongan yang binasa. Tapi anaknya dengan kesombongan yang sama seperti kaum kafir lainnya, menjawab bahwa ia akan berlindung ke gunung yang tinggi, yang menurutnya bisa melindunginya dari air. Nabi Nuh menjawab dengan penuh kesedihan, "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang." Namun sebelum kalimat itu selesai, gelombang besar datang dan memisahkan mereka berdua selamanya. Anak Nabi Nuh tenggelam menjadi bagian dari orang-orang yang binasa dalam banjir itu. Ini adalah pelajaran yang begitu dalam, bahwa hubungan darah, bahkan antara ayah dan anak, tidak bisa menyelamatkan seseorang jika ia memilih untuk membangkang kepada Allah. Yang menyelamatkan hanyalah iman dan ketaatan. Bahkan Nabi Nuh sendiri sempat memohon kepada Allah untuk anaknya. Namun Allah mengingatkan bahwa anak yang tidak beriman itu bukanlah bagian dari keluarganya dalam artian yang sesungguhnya karena perbuatannya yang tidak saleh. Bagian 21, seluruh bumi tenggelam. Air terus naik hingga menenggelamkan seluruh daratan, bahkan gunung-gunung tertinggi sekalipun. Semua yang tersisa di daratan manusia yang membangkang, hewan-hewan yang tidak masuk ke dalam bahtera binasa dalam banjir dahsyat itu. Bahtera Nabi Nuh terombang-ambing di atas lautan yang seolah tak berujung, membawa orang-orang beriman dan pasangan-pasangan makhluk hidup menjadi satu-satunya kehidupan yang tersisa di bumi. Setelah beberapa lama, Allah memerintahkan agar air surut dan bumi menyerap kembali airnya. Bahtera itu akhirnya berlabuh di atas sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Judi. Ketika Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari bahtera, mereka menyaksikan pemandangan yang begitu berbeda. Dunia lama telah hilang. Yang tersisa hanyalah mereka sekelompok kecil orang-orang beriman yang akan memulai kembali peradaban manusia dari awal. Bagian 22, awal peradaban baru. Dari keturunan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat inilah, umat manusia kembali berkembang, menyebar ke berbagai penjuru bumi. Peristiwa banjir besar ini menjadi salah satu pelajaran terpenting dalam sejarah kenabian, bahwa kesabaran dalam berdakwah harus disertai keyakinan penuh kepada Allah dan bahwa azab Allah pasti akan datang bagi mereka yang terus membangkang meskipun sudah diberi peringatan berulang kali. Tapi manusia dengan segala kelemahannya tidak pernah benar-benar belajar dari sejarah. Generasi demi generasi berlalu dan penyimpangan kembali muncul dalam bentuk-bentuk baru. Di tanah yang gersang, sebuah kaum akan bangkit dengan kesombongan yang berbeda, bukan karena menyembah berhala kayu, tapi karena merasa unggul karena postur tubuh dan kekuatan fisik mereka.
Dunia telah dimulai kembali setelah banjir besar. Tapi kesombongan manusia tidak pernah benar-benar hilang. Di episode berikutnya, kita akan mengenal dua kaum yang begitu angkuh sampai-sampai menantang azab Allah secara terang-terangan, kaum Ad yang bertubuh raksasa dan kaum Samud yang memahat rumah-rumah mereka di bebatuan gunung. Bagaimana kisah mereka berakhir? Ikuti di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya tidak ketinggalan kelanjutan perjalanan panjang umat manusia ini. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ada matahari.